Jadi hukum syariah itu memang dibuat sengaja untuk membentengi akidah mereka supaya umat Islam sendiri tidak keluar dari Islam. Ya pikir aja, kalau kamu keluar pasti taruhannya nyawa. Nah itu dari sudut pandang saya melihat gencarnya beberapa orang menyuarakan hukum syariah Islam. Ya. Pandangan kita hampir sama. Tapi saya melihat di sini ada ketakutan daripada Ustadz Abdul Somad. Jadi tidak ada cara lain untuk membentengi umat Islam supaya tidak keluar dari agama Islam. Akhirnya dibikinlah undang-undang syariat Islam, yaitu hukum pancung. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget dan channel Didit Yuli, agar saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, doa kami, Tuhan pasti buat saudara berhasil. Amin. Sehingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak hal. Bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan dan khususnya membantu teman-teman penginjilan di pedalaman. Mereka butuh dukungan saudara dan dukungan kita. Dan tidak salahnya kita yang sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan membantu saudara kita yang melakukan penginjilan di pedalaman, di pedesaan, di tempat-tempat terpencil. Bapak Ibu, saya bertemu lagi dengan Bang Didit Yuli. Setiap ada kesempatan, kami selalu bertemu, menjalin silaturahmi dan keakraban sesama kami, saudara seiman, dan lagi sesama Kristober. Yang saya senangi daripada beliau, Bapak Ibu, beliau selalu mengingatkan saya. Di saat saya berlari kencang, beliau minta supaya saya selalu berhati-hati, baik dalam bicara, dalam penginjilan, di dalam media sosial, beliau selalu hadir. Kali ini Bapak Ibu kita akan membahas mengenai murtadin. Sebelumnya kita sapa dulu abang kita Didit Yuli. Bang, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bang? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Bang, kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi dalam minggu ini khususnya, mengenai murtadin. Yang pertama sekali kita akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad. Nah, bagaimana tanggapan Bang Didit Yuli mengenai pernyataan Ustadz Abdul Somad, di mana beliau mengajak jemaat yang mendengar ceramah beliau, siapa yang keluar dari agama Islam alias murtad, itu supaya ditangkap, bila perlu dihukum, hukum cambuk kah atau hukum pancung. Beliau mengutip sebuah hadis bahwa halal darah orang yang keluar dari agama Islam. Nah, tanggapan kita bagaimana Bang? Oke. Tadi pagi saya nggak sengaja waktu buka IG. Jadi buka IG itu karena saya followernya Denny Siregar. Jadi lihat postingannya Denny Siregar gitu kan. Ada Ustadz Abdul Somad nih. Nah itu judulnya tentang Sukmawati ya, ya, Ibu Sukmawati yang murtad. Menurut UAS itu darahnya halal dan wajib dipancung. Wajib dipancung. Menurut saya ini sih penerapan hukum syariah seperti kebanyakan negara-negara Islam di Timur Tengah. Jadi mereka menerapkan hukum syariah ini supaya orang Islam itu takut untuk berpindah agama. Nggak perlu jauh-jauh. Misalnya kita di Indonesia sendiri pun sudah ada kan ya, daerah asal bro. Iya, daerah Aceh. Daerah Aceh. Jadi hukum syariah itu memang dibuat sengaja untuk membentengi akidah mereka supaya umat Islam sendiri tidak keluar dari Islam. Ya pikir aja,
kalau kamu keluar pasti taruhannya nyawa. Nah, itu dari sudut pandang saya melihat gencarnya beberapa orang menyuarakan hukum syariat Islam. Ya, syariat Islam. Pandangan kita hampir sama. Tapi saya melihat di sini ada ketakutan daripada Ustadz Abdul Somad. Jadi tidak ada cara lain untuk membentengi umat Islam supaya tidak keluar dari agama Islam. Akhirnya dibikinlah undang-undang syariat Islam, yaitu hukum pancung. Nah, kalau saya melihat ini adalah terlalu lebay sekali ya. Kok segitu takutnya mereka? Begitu takutnya mereka dengan perpindahan keyakinan yang terjadi di Indonesia ini. Kalau saya boleh katakan, tidak akan satupun yang bisa menghalangi orang yang datang kepada Yesus. Itu pandangan saya. Contohnya saya, Abang tahu sendiri bagaimana saudara saya di Aceh, teman, sahabat, kerabat saya di Aceh berusaha sebisa mungkin supaya saya kembali ke agama Islam. Macam fitnahan terjadi, cacian, makian, hinaan, segala macam. Tapi saya tetap berdiri teguh di atas pondasi, di atas dasar pondasi iman yang benar. Itu kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi orang lain untuk datang kepada Yesus. Ini yang paling penting, Bang. Betul. Karena baik maut, baik apapun itu tidak akan mampu menghalangi seseorang untuk datang kepada kasih Yesus. Betul. Meskipun ada hukuman yang seperti itu. Saya yakin di Timur Tengah kurang banyak apa orang berbondong-bondong datang kepada Yesus meskipun ada hukum yang berlaku seperti itu. Ya, kita tetap berdoa untuk hal ini. Benar. Sebagaimana kita katakan tadi, Bapak Ibu, tidak ada satupun hukum yang bisa menentang kasih. Ketika seseorang mengalami Kristus, dengan alasan apapun, hambatan apapun, tidak akan bisa menghalangi orang tersebut untuk tidak datang kepada Yesus. Saya sudah alami. Begitu juga teman-teman yang lain yang sudah mengalami Kristus. Dengan berbagai macam cara diupayakan supaya orang itu kembali, supaya orang itu tidak pindah keyakinan. Tetapi karena Yesus sendiri yang sudah memilih. Sekalipun terjadi pemberontakan dalam hati kita, Bang, tetap orang itu mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ada jaminan keselamatan. Di luar lain tidak ada, Bang. Ya, kita ngomong begini, petir berkebun. Ini petir, Bapak Ibu, ini hujan, tapi kita mau coba bertahan. Ya, betul. Makanya saya mau bilang, makanya kalau ada orang yang ngomong orang murtad itu karena beras, Indomie, karena uang, salah juga. Salah. Ada banyak bukti orang yang percaya nggak melihat itu semuanya. Benar. Bahkan mereka kehilangan harta, kehilangan keluarga, Dikucilkan, dikucilkan, dihina. Bayangkan, Bang, ini orang ya berada di mayoritas. Bukan berada, ini orang mayoritas. zona nyaman. Zona nyaman. Tetapi demi keselamatan orang yang sudah berada di zona nyaman, orang yang sudah berada di dalam mayoritas itu berani keluar dari kepada minoritas. Betul. Ini Keputusan sulit. keputusan yang sulit, tidak mudah dan tidak gampang. Tapi lagi-lagi kembali ke Alkitab, kembali ke Bible. Ketika Yesus memilih, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi itu. Sekalipun Ustadz Abdul Somad, dia mengajak masyarakat Islam, mengajak umat Islam untuk menerapkan undang-undang syariat Islam, supaya siapa yang berani keluar dari Islam alias murtad akan dihukum cambuk, akan dihukum pancung. Bahkan UAS mengeluarkan statement, ada orang yang sudah murtad dan dia berani terang-terangan dengan kemurtadannya, darahnya ini halal. Ini ajaran yang bagaimana coba? Kok begitu takut? Nah, seharusnya Ustadz Abdul Somad, Bang, berpikir, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Nah, kenapa banyak orang yang keluar dari agama Islam? Nah, ini kenapa? Kalau menurut Abang kenapa, Bang? Ya, bagi saya, kalau menurut saya ya mereka menemukan kebenaran itu. Dan yang satu yang penting, apapun yang terjadi, kenapa mereka berbondong-bondong masuk meskipun resikonya besar adalah bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi aku yang memilih Tapi kamu. aku yang memilih kamu. Kalau Tuhan sudah memilih kita, apapun resikonya,
akan kita ambil. Benar, saya alami Bang. Saya alami dan teman-teman kita murtadin yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan pasti mereka menemukan kebenaran. Sehingga nggak mungkin mereka kalau nggak menemukan sesuatu yang berharga berani mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya. Pasti dia menemukan sesuatu yang berharga di dalam kekristenan, yaitu kasih Kristus, kasih Yesus. Kasih Yesus. Kayak mana Bang pujiannya itu? Mengalir Dalamku. Ya, jadi itu ya. Kasih Yesus mengalir dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita. Nah, kembali lagi Bang. Ini ada kaitannya dengan video yang beberapa waktu yang lalu dirimu bahas mengenai seorang mu'alaf. Dia berkata dari channel Cerdas Ngaji. Ngaji cerdas. Ngaji cerdas, ngaji cerdas Bang. Di situ dikatakan bahwa dia waktu berada di dalam agama Kristen untuk memurtadkan orang Islam, dia sampai hadiahkan mobil. Dengan uang dia memurtadkan orang Islam masuk ke agama Kristen. Nah, kalau bagi saya ini adalah hal yang sangat konyol ya, karena saya mengalami tidak ada orang yang terima saya ketika saya keluar dari agama Islam. Dengan berbagai alasan para pendeta orang Kristen, mereka dengan berbagai alasan mereka tidak akan terima saya. Karena takutlah, karena inilah, karena itulah. Ditambah lagi Bang, dalam beberapa hari ini bagaimana anak daripada Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno, anak beliau, anak almarhum Ibu Sukmawati Soekarno Putri, murtad dari agama Islam, masuk Hindu, menjadi agama Hindu. Ini hebohnya luar biasa Bang. Bayangkan, seandainya Ibu Sukmawati Soekarno Putri pindah menjadi orang Kristen ataupun Katolik, bagaimana hebohnya? Berarti Hindu aja ya heboh ya? Hindu aja heboh. Apalagi Kristen dan Katolik. Nah, pandanganmu bagaimana Bang mengenai hal itu? Siapa sih yang berani berkata Ibu Sukmawati ini orang miskin? Nggak ada orang yang berani berkata Ibu Sukmawati ini cari popularitas, cari nama, cari panggung. Nggak ada. Apalagi cari uang. Nggak ada. Dengan berpindahnya Ibu Sukmawati ke Hindu, kita bisa melihat bahwa tidak semua orang murtad itu karena ingin dapat sesuatu gitu ya. Ya mungkin ada 1-2 bro, tapi ya nggak semua gitu. Nggak semua. Nah ini bukti bahwa beliau nggak kurang apapun. Iya. Nggak kurang apapun, harta punya kan. Iya. Ya kita nggak bisa pungkiri itu. Betul. Beliau punya semuanya gitu. Betul. Ya tapi justru beliau mau pindah gitu. Bahkan berarti yang tuduhan para mualaf itu terbantahkan. Yang lebih luar biasa kalau menurut saya melihat Ibu Sukmawati Soekarno Putri dalam beliau pindah keyakinan itu disaksikan oleh anaknya Bang. Saya melihat anak beliau juga sangat menghormati keputusan ibunya, keputusan mamanya. Kalau tidak mungkin dia mendampingi mamanya di saat kalau dalam Islam itu bersyahadat. Tidak mungkin dia menyaksikan ataupun mendampingi ikrar janji proses menjadi seorang Hindu yang sejati disaksikan oleh anaknya. Dan saya melihat di sini bahwa betapa anak beliau kan menghormati iman kepercayaan mamanya yang sekarang Bang. Nah ini terbantahkan tuduhan selama ini yang dituduhkan oleh para mu'alaf, tuduhan tanpa dasar, tuduhan tanpa bukti. Betul sih, saya setuju dengan yang Bro sampaikan tadi itu bahwa Bu Sukmawati itu pindah agama memang karena dari keinginan. Kalau saya baca itu sekitar 17 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu di sosial media ya, beliau sudah belajar. Berarti itu kan sudah lama sekali. Beliau belajar dari agamanya, ritualnya, kitab sucinya, belajar. Berarti beliau memang sungguh-sungguh ingin masuk ke sana. Betul. Dan kalau saya lihat juga Bang ya, ini menjadi bumerang bagi saudara kita ya, bagi saudara kita umat Islam. Kenapa saya katakan menjadi bumerang? Kemungkinan beliau pindah agama karena sudah gerah dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Ini kalau menurut pandangan saya ya, itu pertama. Yang kedua Bang, sebagian ustadz di sekitar Ibu
Sukmawati Soekarno Putri ini, itu ustadz yang suka menghakimi, ustadz yang suka mengkafirkan orang lain. Bukan saja orang yang tidak seiman, yang tidak seakidah. Orang yang seiman tetapi tidak sepemahaman dengan mereka dikafirkan, Bang. Kemungkinan gara-gara ini Ibu Sukmawati Soekarno Putri mengambil keputusan, ya sudahlah, saya pindah aja ke agama yang lain. Apalagi beliau merasa damai sejahtera di sana. Itu yang saya dapatkan ya. Yang kedua, pernyataan beliau yang paling penting itu adalah beliau kembali ke agama leluhur. Artinya agama nenek moyang. Dan ini juga satu jawaban bahwa Islam itu pendatang di Indonesia ini. Agama asli di Indonesia adalah Hindu. Saya Hindu sebenarnya. Makanya banyak sekali sejarah-sejarah yang kita dapatkan bahwa yang ada kaitannya dengan agama Hindu. Tidak pernah kita dapatkan sejarah yang ada kaitannya dengan Islam di Indonesia ini, nggak ada, Bang. Selalu kaitannya dengan Majapahit, dengan berbau Hindu. Makanya saya berani berkata bahwa Islam benar-benar pendatang di Indonesia ini. Jadi ya sebagai pendatang, sebagai tamu ya hormatilah. Hormatilah iman orang lain. Sama-sama pendatang lah kita. Sama-sama pendatang. Kristen juga pendatang, apalagi saya ya. Saya ini baru 6 tahun hijrah ke agama Kristen. Nah, cuma yang paling penting, Bang, bukan agama mana yang paling benar. Bukan agama mana yang ada kedamaian. Bukan agama mana yang ada sukacita. Yang paling penting, Bang, satu. Di agama manakah yang ada pribadi yang bisa menyelamatkan manusia? Betul. Ini yang paling penting. Jadi apa ya? Bagi saya agama Kristen itu juga nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus itu. Kan banyak orang Kristen nggak pernah ke gereja. Benar. Banyak orang Kristen juga nggak pernah baca Alkitab. Benar. Banyak orang Kristen di dalam penjara juga kan ya? Benar. Ya. Tapi apakah mereka mencerminkan ajaran Kristus? Apakah mereka sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Benar. Itu. Nah, ini yang paling penting ya, Bang ya. Tapi sangat sedikit, Bang, orang yang kita dapatkan di dalam Kristus. Maka Tuhan selalu berkata kepada kita semuanya dalam Alkitab itu, ayo beradalah di dalam aku, bukan berada di dalam agama Kristen. Karena Tuhan tahu. Ya. Saudara juga tahu. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Yesus tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen, nggak pernah. Jadi Tuhan ingin kita berada di dalam Dia, bukan berada di dalam agama. Amin. Apapun yang terjadi, seperti yang sudah kita bahas dari awal, bahwa apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, itu yang harga yang harus kita bayar di dalam mengikuti Kristus. Saya juga mengikuti Kristus harus ada harga yang saya bayar. Bro banyak tahu cerita hidup saya, pelayanan saya, tapi saya tidak akan pernah mengumbar itu di sosial media, karena itu bukan konsumsi publik. Jadi cukup kita berdua yang saling mendoakan. Betul. Itu bukan sesuatu hal yang patut dibanggakan, Bang ya. Nah, oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah bincang-bincang kami mengenai fenomena murtadin yang lagi ngetren di Indonesia. Dan saya bersyukur sekali, Bang, begini. Orang sekarang tidak takut lagi mengungkapkan identitasnya kalau orang itu sudah murtad. Iya. Tidak takut lagi. Nah, kalau dulu, Bang, ketika dicap murtad, itu ada sesuatu hal yang memalukan yang dialami oleh orang itu. Sekarang malah orang yang murtad itu menjadi bangga. Ini saya acungi jempol. Nah, ini kenapa? Lagi-lagi Bapak Ibu, ketika Yesus yang memilih, apapun yang terjadi, orang yang sudah menjadi pilihan Yesus tetap akan berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Amin. Sekalipun bahaya, badai, godaan, ada cacian, makian, hinaan, ada ancaman, tetap berdiri teguh di atas fondasi dasar yang iman. Sekali Yesus, tetap Yesus, tidak akan pindah keyakinan yang lain. Amin. Karena di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kedamaian, di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Dan salam sadar serta salam akhirnya. waras. Salam waras. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.